Saya percaya, di saat damai, seorang ilmuwan melayani dunia. Namun, di saat perang, seorang ilmuwan melayani negaranya. Itulah perkataan yang paling terkenal dari Fritz Haber. Fritz adalah seorang ilmuwan yang penemuannya berhasil meningkatkan produksi pertanian secara signifikan. Berkat penemuannya, umat manusia terhindar dari bencana kelaparan, bahkan hingga sekarang. Sekalipun demikian, pada tahun 1914, terlepas dari segala kemajuan yang dimiliki oleh umat manusia, Perang Dunia Pertama tetap akan terjadi, dan Fritz Haber akan segera menemukan pekerjaan barunya. Pada abad ke-20, negara-negara maju di Eropa sudah begitu terhubung satu sama lain, yang membuat terjadinya konflik seakan menjadi sia-sia. Namun, seperti yang sudah kami jelaskan dalam konten Inggris Sang Penguasa Lautan, Inggris yang sudah lama menyandang gelar sebagai negara adidaya, mulai terusik oleh kawan lamanya, bagaikan Uni Soviet dan Amerika dalam Perang Dingin, atau Amerika dan Tiongkok pada saat ini. Inggris dan Jerman yang dulu pernah sangat mesra, perlahan berubah menjadi rival. Baik Inggris maupun Jerman pada dasarnya memiliki banyak kemiripan. Keduanya sama-sama maju dalam berbagai bidang, seperti pengetahuan, teknologi, dan kapasitas industri. Sekalipun memiliki banyak kemiripan, pada dasarnya Inggris tetap melampaui Jerman. Terlebih dalam hal akses sumber daya yang ia peroleh dari wilayah kekaisarannya, suatu kemewahan yang tidak dimiliki oleh Jerman. Dalam berbagai peperangan, Inggris yang berkuasa atas lautan seakan memegang kunci. Siapapun yang berani melawannya harus siap menghadapi blokade lautnya yang memutuskan akses sumber daya dan ekonomi dari negara-negara yang menjadi lawannya. Sebelum Perang Dunia Pertama, sekitar 38% dari total kebutuhan pangan, dalam hal ini gandum, yang dikonsumsi oleh Jerman, dipenuhi dengan cara impor. Demikian juga untuk sektor pertanian, di mana kebutuhan akan pupuk nitrogen sebagian besar masih bergantung pada bed guano dari Chili. Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, Jerman harus menghadapi embargo laut dari Royal Navy Inggris. Embargo tersebut memutuskan akses sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh Jerman untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industrinya. Inggris sudah membayangkan bahwa Jerman akan segera mengalami krisis pangan dan bahan baku industri. Kemudian, Jerman akan menyerah. Kalau dipikir-pikir, serem juga ya rencana yang dipikir sama Inggris ini. Namun, sejarah berkata lain. Akibat kemajuan iptek serta berkat penemuan dari Fritz Haber, Jerman mampu menggantikan berbagai kebutuhan pangan dan militernya. Karena, selain untuk membuat pupuk, Haber proses ternyata dapat juga digunakan untuk memproduksi bahan peledak dan amunisi. Setelah pertempuran berlangsung cukup lama, kedua pihak sama-sama terjebak dalam perang parit. Jerman sadar, ia tidak mungkin menang dalam perang Atrise dengan sekutu. Terobosan jelas diperlukan agar Jerman dapat memenangkan perang ini. Namun, bagaimana mencapainya? Bagi Jerman, tentu saja dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuannya. Oleh karenanya, Jerman mempekerjakan Fritz sebagai kepala bidang kimia di Kementerian Perangnya. Fritz dan kelompoknya mendapat tugas baru, yaitu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan sebagai senjata untuk mengalahkan musuh-musuh Jerman. Mirip seperti Einstein dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang ilmuwan sekaligus patriot, Fritz percaya kematian adalah kematian, tidak peduli apa yang menyebabkannya dan bagaimana prosesnya. Ia percaya penggunaan senjata kimia berpotensi untuk mempersingkat jalannya peperangan, sekaligus membuat Jerman mampu mencapai kemenangan. Baginya, perang yang lebih singkat sama artinya dengan menyelamatkan lebih banyak orang yang tidak sempat bergabung dalam perang ini. Pada awalnya, Jerman justru kesulitan dalam menemukan perwira yang mau mencoba senjata itu. Sebagian dari mereka merasa gas beracun sebagai senjata yang tidak ksatria. Sebagian lainnya bahkan meragukan kemampuan dari senjata baru ini. Namun, pada pertempuran Yip yang kedua, di bawah pengawasan Fritz untuk pertama kalinya, sambil mengucapkan kalimat Tuhan menghukum Inggris,
Jerman menggunakan lebih dari 150 ton gas beracun di front barat. Dalam pertempuran itu, sekitar 70.000 pasukan sekutu menjadi korbannya. Elmer, seorang tentara Kanada yang berhasil selamat dalam serangan ini, menceritakan bahwa gas klorin akan menyebabkan korban merasa tenggelam. Hanya saja tenggelam di darat. Korban yang selamat setidaknya akan mengalami gangguan kesehatan, sehingga tidak layak bertempur dan harus diistirahatkan di rumah sakit. Pada tanggal 2 Mei, Fritz kembali ke rumahnya untuk merayakan pencapaian atas penemuannya itu. Keesokan harinya, ia akan segera pergi ke front timur untuk mengawasi serangan gas beracun lainnya. Istrinya, Clara, yang juga seorang ilmuwan jenius, terus berusaha untuk mencegah suaminya dalam memanfaatkan kejeniusannya untuk membunuh dan melukai orang lain. Ketika Fritz tetap pada pendiriannya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri menggunakan pistol yang dimiliki oleh suaminya. Kematian istrinya tidak merubah pendiriannya. Fritz tetap pergi ke front timur untuk mengawasi serangan gas beracun lainnya. Di kemudian hari, ia bahkan mengembangkan gas beracun yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Namun, terlepas dari semua usahanya, Jerman tetap kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kekalahan ini sangat memukul Fritz. Ia bahkan menyatakan akan membayar ganti rugi perang dari Jerman. Kalau dipikir, memang rada-rada sih, tapi ya, begitulah sejarah. Jika sebelumnya, Fritz berhasil membuat pupuk sintetis dari nitrogen yang terkandung di udara, kali ini ia ingin menggunakan ilmu kimia untuk membuat hal lainnya lagi, yaitu mengambil cadangan emas yang terkandung di laut untuk membayar seluruh ganti rugi perang dari Jerman. Namun, sepertinya mukjizat yang dimiliki oleh Fritz sudah habis terpakai. Penelitiannya pun berakhir dengan kegagalan. Kebangkitan Hitler dan Partai Nazi di Jerman membuat kehidupan Fritz semakin sulit. Sekalipun ia adalah seorang ilmuwan yang sangat berjasa dan mencintai Jerman, di mata Nazi, ia tetap adalah seorang Yahudi. Terdesak oleh situasi yang ada, Fritz terpaksa pindah dari Jerman dan pada akhirnya tinggal di Inggris. Di sana, ia bertemu dengan Chaim Weizmann, ilmuwan Yahudi terkemuka sekaligus rivalnya dalam Perang Dunia Pertama. Berbeda dengan Fritz, Weizmann merupakan seorang pemimpin Zionis yang kelak akan menjadi presiden pertama dari negara Israel. Weizmann yang melihat situasi Inggris semakin tidak kondusif bagi Fritz, si patriot Jerman, kemudian menawarkan posisi sebagai kepala dari Institut Saint Daniel Schiff kepada Fritz Haber. Fritz menerima tawaran tersebut. Namun, tidak lama setelahnya, ia meninggal di Swiss karena gagal jantung dalam perjalanannya menuju Israel. Kisah tragis dari Fritz Haber mungkin membuat kita berpikir bagaimana ia dan berbagai penemuannya telah berhasil menyelamatkan begitu banyak orang. Namun, di sisi lain, penemuannya juga digunakan untuk membunuh banyak orang, termasuk bangsanya sendiri. Sains itu netral, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Sama seperti alkohol yang dapat digunakan untuk mabuk-mabukan, atau keperluan medis, kematian, atau kelahiran. Jadi menurutmu, apakah Fritz Haber memang pantas untuk menerima hadiah Nobel? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.